Tahun baru 2024 sudah di depan mata, dan siapa sangka di tahun 2024 akan banyak peristiwa yang mengagetkan banyak orang. Dari dunia selebriti akan ada isu perselingkuhan, sedangkan di luar dunia entertainment akan ada peristiwa yang cukup mengguncang, terlebih memasuki tahun politik. Setidaknya itulah yang diramalkan para praktisi spiritual, mulai dari Wirang Birawa hingga Rey Kiyoshi. Dan berikut terawangan yang menghebohkan di tahun 2024. Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tahun 2024 tinggal menghitung hari, kebahagiaan dan kesuksesan menjadi harapan banyak orang, tidak terkecuali bersanding di mahligai bersama pasangan. Namun, isu perselingkuhan dan perceraian juga tidak luput dari ramalan master firasat Wirang Birawa. Dikenal mampu membaca tanda-tanda alam dan melihat peristiwa yang akan menimpa seseorang, Wirang meramalkan isu perceraian dan pernikahan masih akan mewarnai dunia selebriti tanah air. Ada perselingkuhan juga di tahun 2024. Seorang wanita sangat cantik dan pintar, wanita kaya, tapi dia menjadi korban perselingkuhan dari pasangannya. Dan berita ini sangat heboh sekali karena ada bukti-bukti yang muncul ke permukaan perilaku seorang pria ini yang selama ini tidak diketahui oleh istrinya dan akhirnya naik ke permukaan, dan ini luar biasa dan betul-betul membuat kita semua kaget. Kabar bahagia dulu ya. Ada seorang artis yang akan menikah di tahun 2024 dan pernikahan ini sangat heboh sekali dan hal yang tidak disangka-sangka tapi sudah diidam-idamkan banyak orang. Ini pernikahan seorang artis yang memiliki suara yang sangat merdu sekali dan disukai banyak orang, dan kabar ini membuat karir mereka semakin meroket di tahun 2024. Senada dengan Denny Darko yang selama ini dikenal sebagai pembaca kartu tarot, Denny Darko juga meramalkan hal yang sama. Di tahun 2024 akan ada isu perselingkuhan. Selain perselingkuhan, perceraian dan pernikahan juga akan mewarnai perjalanan sepanjang tahun 2024. Tidak hanya itu, Denny Darko juga meramalkan akan ada gerakan sosial yang masif di tahun 2024. Apapun yang akan terjadi, ini akan terjadi dengan lebih viral lagi di 2024. Jadi beritanya itu sebenarnya masih sama. Video yang tersebar, perceraian artis, perselingkuhan artis dan sebagainya, tapi ini akan lebih masif lagi karena akan muncul sebuah sosial media. Kalau kemarin TikTok Shop, nanti akan ada sebuah hybrid sosial media yang akan membuat semua ini menjadi lebih viral lagi. Nah, kalian nantikan ini akan ada di mungkin di menuju ke pertengahan 2024. Jadi kalau seandainya perceraian, ya perceraian ini akan ada, pernikahan juga akan ada, tetapi ya itu tadi, satu perceraian yang selama ini dinantikan, saya katakan di 2023 kemarin akan terjadi, ini ternyata bisa ditanggulangi dan gak jadi terjadi. Oke, nah kemarin kan sempat hampir terjadi itu. Nah ternyata nanti di 2024 ini bisa saja itu orang akan membicarakan dan terus kemudian ya orang akan tahu bahwa oh ya makanya ini sesuatu yang pasti akan terjadi, ini sesuatu yang pasti akan terjadi. Berbeda dengan Wirang Birawa dan Denny Darko, peramal perempuan Caca Caroline meramalkan di tahun 2024 akan ada kejadian mengerikan yang melibatkan banyak orang. Kehancuran, kericuhan, simbah darah, dan amarah akan menandai kemuraman di tahun 2024. Kengerian yang diramalkan Caca Caroline tidak lepas dari adanya tahun politik yang akan sampai pada puncaknya di 2024. Di tahun itulah kedewasaan dan kejernihan berpikir akan berhadapan dengan berbagai berita bohong. Lantas, apa dan siapa penyebab terjadinya kekacauan sosial di tahun 2024 yang akan datang? Berikut ramalan Caca Caroline. Akan ada keramaian
di 2024. Kekacauan di mana para pemimpin kayak ya udahlah ya gitu. Sebenarnya adalah kericuhan dan keramaian tersebut ini ulah dari mereka sendiri. Jadi sebenarnya yang harus bertanggung jawab atas keramaian tersebut, atas darah-darah yang berceceran tersebut adalah beberapa para pemimpin di negara ini yang harus bertanggung jawab. Dimana orang-orang tuh nggak akan nyangka kalau tokoh ini ternyata cukup lihai dalam menyembunyikan misteri-misteri. Di tahun 2024 perkuat iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu kunci paling utama karena kita akan menghadapi pandemi yang luar biasa di tahun 2024. Dan di tahun 2024 jangan mudah percaya terhadap kabar miring, berita-berita yang muncul di permukaan, dan jangan gampang diteruskan dan di forward karena banyak sekali kabar-kabar berita hoax yang membuat kita bisa terpecah belah. Malah di tahun politik pesta demokrasi yang luar biasa ini harusnya menjadikan kita lebih mawas diri terhadap isu-isu negatif yang berkembang. Saya mungkin bisa memberikan sedikit saran, ya ini sekedar saran masukan dari Master Firasat ya. Agar tidak terjadinya hoax di media sosial, tidak terjadinya kabar-kabar miring yang bisa mendoktrin masyarakat awam yang tidak tahu menau. Ini juga bisa terpengaruh. Ada baiknya setiap satu pengguna akun sosial media itu harus menggunakan satu tanda nomor identitas. Jadi satu orang hanya punya satu akun. Dia tidak bisa memiliki akun lebih dari satu ataupun akun bodong. Kalau hal itu terjadi, saya rasa semua orang yang ada warganet di media sosial dia tidak akan mudah menyampaikan dan memberitakan hal-hal yang negatif dan juga menyebar isu kebohongan. Ya, jadi kita jangan mudah percaya di tahun 2024. Ada banyak sekali berita-berita bohong. Dan saya harap di tahun politik kita bisa sehat berpikir dan bertindak dan jangan sampai terprovokasi. Apa yang diramalkan Caca Caroline sama persis dengan hasil terawangan Roy Kiyoshi. Pria yang dikenal memiliki kemampuan indigo itu melihat dari terawangannya akan ada energi panas yang begitu mengerikan di tahun 2024. Tahun politik yang semakin dekat ditengarai menjadi salah satu faktor peristiwa mengerikan akan terjadi. Selain isu politik dan sosial, hal apa saja yang akan terjadi di tahun 2024? Takut banget di tahun 2024 bulan 4 tanggal 4 itu kayak takut aja kejadian sesuatu gitu, tapi saya nggak berani bilang apa-apa. Tapi saya merasakan energi apa ya, panas seperti itu ya, tahun 2004 bulan 4 tanggal 4 ya, seperti itu sih. Saya merasakan banyak energi yang sangat panas sekali, mungkin karena kondisi politik ya, itu akan naik banget tensinya. Adanya kecelakaan transportasi darat sih sebenarnya. Saya masih belum lihat transportasi udara, cuma di transportasi darat saya merasakan kayak ada tabrakan mau. Kemudian juga dalam penglihatan batin saya tuh saya ngerasa kayak adanya kasus berat. Saya ngelihat kayak kecelakaan beruntun gitu, entah itu kereta api entah itu tiba-tiba dijebol orang seperti hal-hal seperti itu ya, tapi kecelakaannya besar-besaran. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya.
Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.